semuanya, alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan ketiga mata kuliah manajemen strategik. Baik, di pertemuan ini teman-teman akan mempelajari tentang model deskriptif manajemen strategik. Apa itu? Yuk kita simak videonya. Dalam era bisnis yang penuh tantangan dan persaingan global, manajemen strategik menjadi faktor kunci dalam keberhasilan sebuah organisasi. Proses manajemen strategik ini membantu organisasi dalam merumuskan dan mengimplementasikan langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan jangka panjangnya. Nah, proses manajemen strategik ini mengacu pada serangkaian langkah atau tahapan yang dilakukan oleh organisasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi yang efektif dalam mencapai tujuan jangka panjang. Proses ini melibatkan analisis lingkungan eksternal, internal, pemilihan strategi yang tepat, implementasi strategi, dan juga evaluasi kinerja organisasi. Proses perencanaan strategi adalah cara yang sistematis atau yang timbul untuk melakukan perencanaan strategis dalam organisasi melalui penilaian awal, analisis menyeluruh, perumusan strategi, dan juga implementasi dan evaluasi. Selanjutnya kita lihat tahapan-tahapan dalam proses manajemen strategik. Yang pertama itu adalah analisis lingkungan internal. Organisasi di analisis ini ya melakukan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan ya, strong dan weakness yang dimiliki oleh internal. Misalnya sumber daya organisasi, struktur organisasi ini ya termasuk lingkungan internal ya, budaya perusahaan serta kemampuan dan keterampilan para karyawan. Analisis lingkungan internal ini membantu organisasi untuk mengidentifikasi ya strong dan juga bisa memanfaatkan kelemahan yang memang bisa diperbaiki atau perlu diperbaiki. Lalu yang kedua, analisis lingkungan eksternal. Di analisis ini, organisasi melakukan analisis terhadap faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi kinerja dan strategi organisasi. Apa saja faktor-faktor tersebut? Misalnya seperti perubahan pasar, kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, dan juga aktivitas para kompetitor atau pesaing ya. Nah, analisis lingkungan eksternal ini membantu organisasi untuk mengidentifikasi peluang serta ancaman ya yang ada di organisasi atau di lingkungan sekitarnya. Lalu yang ketiga ada perumusan strategi. Perumusan strategi ini tentu saja berdasarkan analisis lingkungan eksternal dan internal tadi ya. Jadi organisasi merumuskan strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan jangka panjang. Di perumusan strategi ini misalnya ada pemilihan segmen pasar yang tepat, diferensiasi produk atau juga, servis atau layanan, lalu menetapkan posisi kompetitif serta pengembangan juga sumber daya dan kemampuan yang relevan bagi organisasi. Yang keempat ada implementasi strategi. Di bagian ini ya, setelah merumuskan strategi, organisasi mengimplementasikan strategi yang sudah dibuat. Lalu melakukan alokasi sumber daya yang tepat ya, lalu ada perencanaan taktisnya, serta pengaturan struktur organisasi yang mendukung. Di implementasi strategi ini juga melibatkan seluruh bagian organisasi dan membutuhkan koordinasi yang baik untuk memastikan strategi yang sudah dirumuskan ya, itu bisa diimplementasikan dengan sukses. Dan yang terakhir ada evaluasi dan pengawasan atau pengendalian. Di evaluasi dan pengendalian ini, organisasi ya melakukan evaluasi secara berkala dan untuk memastikan bahwa strategi yang sudah diimplementasikan melibatkan pemantauan kinerja, pengukuran terhadap tujuan yang telah ditetapkan, serta perbaikan untuk pengendalian jika ditemukan ternyata ya ada ketidaksesuaian nih antara kinerja aktual dan juga kinerja yang diharapkan di lapangan. Selanjutnya, kita bahas tentang lingkungan internal, teman-teman ya. Lingkungan internal dalam konteks manajemen strategis ini merujuk pada elemen-elemen internal dalam sebuah organisasi tentunya yang mempengaruhi perencanaan dan juga pelaksanaan strategi bisnis. Nah, lingkungan internal ini mencakup yang pertama sumber daya ya, kemampuan struktur organisasi, lalu ada budaya perusahaan dan juga proses bisnis yang ada di dalam perusahaan. Nah, dalam manajemen strategis ini, pemahaman yang baik tentang lingkungan internal itu sangat kekuatan apa dan kelemahan apa yang dimiliki oleh perusahaan. Kekuatan misalnya mencakup aset, kompetensi, dan juga keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan kelemahan itu mencakup seperti misalnya keterbatasan atau juga hambatan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Nah, analisis lingkungan internal ini tentu saja membantu perusahaan untuk mengevaluasi sumber daya yang dimiliki, misalnya SDM, teknologi, modal, ya brand atau merek. Dan dengan memahami kekuatan dan kelemahan internalnya, nih perusahaan dapat strategi yang tepat.
Selain itu, pemahaman terhadap struktur organisasi dan juga budaya perusahaan juga penting dalam manajemen strategis. Misalnya, struktur organisasi yang efisien dan fleksibel itu dapat memungkinkan implementasi strategi dengan baik. Sementara budaya perusahaan, yang mendukung inovasi, misalnya kerja tim atau juga adaptasi perubahan, itu dapat mempengaruhi keberhasilan strategi bisnis. Selain lingkungan internal, ada juga lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal dalam konteks manajemen strategis ini merujuk pada faktor-faktor yang berada di luar organisasi dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan strategis perusahaan. Lingkungan eksternal ini memiliki dampak yang signifikan ya tentunya terhadap perencanaan, pengembangan, dan juga pelaksanaan strategi organisasi. Nah, dalam manajemen strategis, pemahaman yang mendalam tentang lingkungan eksternal itu sangat penting karena faktor-faktor tersebut dapat menciptakan peluang. Ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, dalam hubungan internal, dengan manajemen strategis. Misalnya yang pertama, identifikasi peluang bisnis. Nah, identifikasi peluang bisnis ini di lingkungan eksternal menyediakan informasi tentang tren pasar ya, kebutuhan konsumen juga, dan juga perubahan dan preferensi pelanggan. Artinya dengan memahami lingkungan eksternal, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang bisnis yang baru dan bisa mengembangkan strategi untuk memanfaatkannya. Lalu yang kedua ya, manajemen strategis di lingkungan eksternal juga. Tahapan yang selanjutnya yaitu formulasi strategi atau perumusan strategi. Nah, formulasi strategi dalam konteks manajemen strategis ini mengacu pada proses mengembangkan dan juga merumuskan rencana aksi yang komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Ini tentu saja melibatkan analisis tadi yang sudah dibahas ya, analisis lingkungan internal dan juga eksternal, serta mengidentifikasi tujuan jangka panjang, penentuan strategi umum dan juga alokasi sumber daya yang tepat. Lalu kita lihat langkah-langkah apa saja dalam formulasi strategi atau perumusan strategi. Yang pertama di formulasi strategi itu ada analisis lingkungan eksternal. Tadi misalnya ada faktor, eksternal yang memang mempengaruhi ya, ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan juga lingkungan organisasi. Lalu ada, analisis lingkungan internal, misalnya sumber daya yang harus dievaluasi, kemampuan, kekuatan, dan juga kelemahan internal. Nah, formulasi strategi ini penting tentu saja dalam strategi, manajemen strategis karena memang merupakan dasar untuk pengambilan keputusan strategis dan, menentukan arah atau memberikan arah bagi organisasi dalam mencapai keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya pada tahap implementasi strategi, di mana tahap implementasi ini pada dasarnya, dalam membuat strategi menjadi operasional ya, yaitu ada satu tahap di mana perusahaan atau organisasi itu sudah memiliki tujuan, perencanaan kebijakan, lalu ada motivasi karyawan, dan juga alokasi sumber-sumber sehingga strategi yang telah terformulasi sebelumnya itu dapat dilaksanakan dalam bentuk tindakan.
Nah, strategi yang jelas dan pendukung yang matang mungkin tidak akan bermanfaat jika perusahaan gagal dalam melaksanakannya dengan cermat dari uraian di atas ya. Jadi kita bisa ringkas ya bahwa dalam tahapan implementasi strategi ini meliputi kegiatan pemantauan sasaran operasional tahunan misalnya ya, atau kebijakan perusahaan atau organisasi dan juga mengalokasikan sumber daya dan mengelola konflik perusahaan agar strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan. Selanjutnya tahapan yang terakhir yaitu evaluasi dan pengawasan. Di mana tahapan ini biasanya manajer ingin mengetahui informasi tentang kapan strategi tertentu tidak berjalan dengan baik atau semua strategi sangat diperlukan untuk modifikasi di masa yang akan datang. Sebab lingkungan itu berubah ya, dan ada 3 aktivitas evaluasi strategi yang fundamental yang bisa dilakukan. Misalnya yang pertama ada pengamatan faktor-faktor internal dan juga eksternal yang menjadi dasar untuk strategi saat ini. Lalu yang kedua ada ukuran kinerja atau performance, dan yang ketiga ada tindakan korektif ya. Artinya banyak hal yang bisa dievaluasi, misalnya apakah pendapatan daerah meningkat, pengangguran berkurang dan lapangan kerja meningkat, atau juga perekonomian meningkat dan kesejahteraan meningkat ya. Nah, itu tahap terakhir dalam proses manajemen strategi. Oke, baik teman-teman, sekian dulu penjelasan tentang pertemuan ketiga, model deskriptif manajemen strategik. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang disampaikan. Sehat selalu untuk semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.